Bray, lanjut bahas tentang Bezeraa Arcadia DPID yuk. Ini posisi mati, tapi udah gue pasang airnya, tadi udah gue coba nyalain. Pembawaan juga udah. Jadi kalau dia beda tombolnya sama B2016, biasanya dia kan ke 1-2. Kalau dia langsung pencet aja tombol yang ini. Ini tahan sampai nyala. Ini udah langsung 121 karena ini mesin tadi udah nyala ya. Biasanya kalau belum nyala dia dari suhu room temperatur, nanti dia pelan-pelan dia akan nyala, nyedot air terus nyala. Jadi kayak gini tampilannya. Oke, gue akan bahas sedikit kelebihan si Bezeraa Arcadia ini dibandingin kayak mesin kebanyakan. Jadi ini line up-nya di tengah, di atasnya Bezeraa B2016. Nah ini kebetulan si Bezeraa Arcadia DPID yang satu grup, tapi steamannya tetap 2. Oke, jadi tampilannya kayak gini ya. Pertama dia ini yang buat satu grup, ini water level. Setnya seperti ini. Terus ini boiler. Jadi kalau boiler nih suhunya kita bisa rubah. Ini 90 suhu group head. Jadi kayak gini. Ini mentoknya di boilernya di 130. Jadi kalau mau naikin, kelihatan ya di sebelah kiri ini nanti pressure steamnya juga ikut-ikutan naik. Jadi ngatur pressure steam dari sini. Biasanya kan kalau mesin kebanyakan kan yang di manometer gauge kan kayak gini. Jadi dia jarumnya cuma jarum buat nandain pressure bar pompa buat brewing ya. Kalau di sini dia jadi susunya udah pindah jadi kayak LCD di sini kita lihatnya. Jadi makin tinggi suhu boilernya, otomatis si pressure steamnya juga bakal naik gitu karena ini single boiler HX. Jadi ini bisa sampai 30 dia naik, kalau 130 dia di 1,5 bar gitu. Tapi ini ketinggiannya jadi gue turunin aja di 122. Oke, blur kayak gini ya, jadi tinggal di oke aja. Jadi kalau merubah, gue ulang sekali lagi kayak gini. Dipencet yang ini, ya dinaikin atau diturunin. Kalau udah di oke. Terus kalau kita mau setting di tombol 3 ini, bisa lihat yang di sini ya. Ini pencet 3 ini. Terus ada pilihan. Nah pilihan yang gambar kayak kain lap ini kalau kita klik, nanti dia akan bertahan kayak 10 detik kayak gini. Gue contohin ya. Oke. The screen will be blocked for 10 seconds to be clean. Jadi ini bisa di lock biar nggak geser-geser. Kita tunggu. Nah kalau udah dia balik lagi tampilannya. Kita masuk setting lagi. Terus kita pilih yang nomor 2 setting. Language kalian mau pakai bahasa apa? Cuman paling umum bahasa Inggris ya. Ini ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, Korea, China sama Spanyol. Oke. Terus unitnya ini bisa pakai Celsius atau Fahrenheit karena kebanyakan kita pakai Celsius, jadi kita pakai Celsius ya. Kalau dose setting ini bisa di on, bisa di off. Jadi kalau di off, berarti nanti kita nggak bisa setting dosing di sini. Takutnya kan ada kalau kalian yang punya terus si barsnya tukang otak-atik misalnya emang nggak boleh, ini di on offin aja di sini. Oke. Jadi ini ya. Terus turun ke bawah ada wetting. Nah wetting ini untuk pre-infuse. Gua lengkap dulu, kita turun dulu ke bawah ya. Nanti kita balik lagi. Terus ke maintenance. Nah maintenance ini nanti kayak buat setiap kayak 2000 cup dia akan kayak pop up buat ngingetin itu udah perlu di maintenance kayak gitu sih. Dimatiin juga bisa. Kayak gini dinolin oke. Kalau mau dinyalain juga bisa. Kelipatan 1000 2000. Terus yang ke bawah ada water filter. Nah water filter ini ntar buat kalau yang biasa pakai water filter gitu mesinnya, buat ngingetin juga sama kira-kira udah masuk air berapa, nanti perlu diganti untuk si filter airnya. Tapi orang banyak yang nggak gunain ya kalau kayak gini, orang kebanyakan pakai galon. Jadi kita oke. Terus turun ke bawah, terus ada password. Password kita bisa hidupin, kita bisa matiin. Jadi kayak password, ini kan off, kita bisa onin. Kalau onin nanti pas di bagian tampilan depan kalau dia harus minta password gitu. Tapi kalau di offin dia nggak perlu minta password. Terus counter ini, nah counter ini bisa ketahuan ini berapa kali penggunaan. Jadi berapa kali kita setiap hari, misalnya kita udah penggunaan ini 1 kali,
dia akan di sini nanti group head 1, yang single wrist rate 1. Kalau di sini 8 kali kayak gini contohnya, berarti ini udah 8 kali kita klik ya, tapi ini bisa di reset counternya jadi 0 lagi. Jadi bisa ketahuan kita udah gunain berapa kali di tiap-tiap tombol di bagian sini. Oke. Terus kita balik ke yang tadi ya, ke yang pre-infuse. Kita masuk ke wetting ya. Oke. Kita masuk ke wetting. Nah, ini kan ada wetting on, kita bisa off-in juga kalau kita nggak mau setting. Ini kalau wetting on kita setting jadi gini. 5 time on itu biasanya 5 detik pertama. Setelah itu ini time off-nya setelah 5 detik dia akan berhenti jeda 3 detik. Nggak dikasih air. Jadi kayak gitu hitungannya. Jadi ketika kita setting salah satu udah kemungkinan jadi semuanya ikut-ikutan setting. Kalau udah ke lock nanti disinkronize aja kayak gini. Kita contohin ya 5 detik mana yang 3 detik mana. Ini jadi bisa dinaikin turunin nih. Oke, kita coba ya di semuanya. Coba yang ini aja deh. Oke, kelihatan waktunya tuh 2, 3, 4, 5. Oke, di stop tuh 2, 3. Nah, baru dia mulai lagi. Jadi contohnya kayak gitu ya, pre-infuse ya. Oke. Jadi ini bisa diatur ya nanti. Oke, terus kalau kelebihannya lagi dia steamannya ada 2 kan. Kalau kurang kencang tinggal naikin aja nih. Kayak gitu. Terus di bagian espresso areanya juga ini bisa dinyalain lampu nih. Di belakang bisa nyala, di depan bisa nyala. Jadi kan kalau belum nyala kayak gini. Jadi ini kondisi kalau belum nyala. Jadi ini masih belum nyala ya. Ini stiker sih, tinggal dicopot aja. Nah itu nanti bagiannya bisa nyala. Caranya gimana? Kita diraba di sini nih, kayak ada tombol gitu, kayak ada, tinggal kita di bagian sini nih ada tombol, jadi kita tinggal nyalain aja. Nah kayak gitu kalau nyala. Kayak gini, jadi belakangnya udah nyala ya kayak gini. Kalau malam keren. Terus kalau itu yang belakang nyala, otomatis bagian depannya yang buat espresso juga nyala kayak gini. Jadi bisa ngeliat hasil espressonya. Ya udah lebih kencang juga deh. Oke. Segitu dulu ya guys buat pembahasan si Bezera Arcadia DE1 DE PD 1 grup ya. Thank you.